pinggiran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko 25 Seedling Farm, Klinik Tani dan Aglonema. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmat rezeki. Semoga Jika Tani Channel bisa membuat konten, dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk teman-teman petani pada umumnya, petani padi pada khususnya. Dan semoga untuk para pemirsa sekalian selalu diberikan nikmat sehat dan nikmat umur panjang. Amin ya robbal alamin. Pemirsa sekalian, di konten kali ini Jika Tani Channel akan mengulas tentang gulma atau rumput yang tumbuh sebelum pengolahan lahan padi. Dan ini wajib dilakukan karena apa? Sumber pertama dari nanti timbulnya gulma pada saat budidaya tanaman yaitu dari rumput-rumput yang sudah memiliki bunga dan memiliki biji yang nantinya sebagai sumber timbulnya gulma. Di sini kita menggunakan herbisida purna tumbuh dan pembeku biji, di mana purna tumbuhnya yaitu membunuh langsung rumput yang sudah mulai subur, dan pembekunya itu sebagai membekukan biji yang nanti jatuh dan diolah oleh hand traktor sehingga sekitar 15-20 hari kemudian, kalau tidak dibekukan, biji-biji gulma ini akan tumbuh dan mengganggu proses pertumbuhan tanaman padi. Sehingga pupuk yang diberikan itu diambil oleh gulma sehingga tanaman padi berkompetisi dengan gulma yang sudah tumbuh. Penyemprotan herbisida ini kita lakukan secara merata dari semua bagian lahan sehingganya si gulma ini segera mati sebelum dibajak. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan daripada laju pertumbuhan tanaman padi yang utama yaitu kompetisinya antara gulma yang tumbuh dan padi yang kita budidayakan, di mana dominasi gulma yang saat ini tumbuh sebelum pengolahan lahan yaitu golongan siperus atau teki-tekian, di mana gulma ini sangat susah untuk segera dibasmi secara terus-menerus. Jadi memang gulma ini dia ibarat mati suri. Kenapa? Di saat ini memang kita sudah lakukan penanggulangan daripada gulma itu sendiri, kadangkala nanti gulma-gulma ini juga tetap akan tumbuh. Kenapa dia juga tumbuh gitu kan? Karena juga bisa jadi dibawa oleh air kan gitu. Air yang masuk dalam petaan-petaan ini juga membawa gulma-gulma dari saluran irigasi. Maka dari itu penggunaan herbisida pra atau purna tumbuh untuk budidaya padi kalau di tempat kami sifatnya harus dilakukan sehingganya gulma-gulma itu secara pelan-pelan dan secara langsung dapat ditanggulangi, dapat dibasmi sehingganya proses dalam budidaya tanaman padi akan berjalan dengan baik dan produksi ataupun produktivitas tanaman padi bisa meningkat. Mungkin untuk di daerah tertentu
gangguan gulma itu tidak seberapa menjadi kendala seperti di daerah kami. Kalau di daerah kami gulma pada petaan-petaan sawah itu merupakan gangguan-gangguan yang luar biasa karena luasan lahan yang dari petani yaitu rata-rata ya ada beberapa tempat sehingga kadang-kadang tidak tertangani kalau tanpa menggunakan herbisida. Maka dari itu dengan menggunakan herbisida ini salah satu solusi yang dilakukan petani untuk menanggulangi daripada gulma yang tumbuh secara liar. Karena gangguan gulma itu sendiri akan mengganggu sampai dengan 60% menurunkan produktivitas tanpa dikendalikan. Karena makanan atau pupuk yang kita berikan itu akan menjadi sumber makanan gulma dan tanaman padi pastinya akan kalah dalam berkompetisi di pengambilan pupuk. Yang kedua juga kompetisi sinar matahari. Seandainya gulma sudah melebihi daripada tinggi tanaman padi, itu juga akan mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman. Maka dari itu sedini mungkin di tempat kami penanggulangan gulma dengan herbisida itu dilakukan. Itu pun juga nantinya akan dilakukan setelah pindah tanam umur 7 sampai 8 hari, mungkin bisa sampai ataupun pada saat pemupukan pertama. Maka dari itu mungkin di daerah lain tidak terlalu mengganggu gulma tersebut, tapi kalau di daerah kami gulma-gulma ini merupakan pengganggu daripada pertumbuhan tanaman padi, sehingga produksi dan produktivitas tanaman padi itu bisa sangat menurun hasilnya dan sebagai inang daripada hama dan penyakit khususnya tikus. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.